Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur turut mendapatkan sorotan dari Ketua Forum Masyarakat untuk Transparansi, Heri Sunario. Ya, nama saya Heri Sunario, saya Ketua Forum Masyarakat untuk Transparansi, salah satu NGO yang ada di Kalimantan Timur. Nah, kaitannya dengan pertanyaan teman-teman, kaitannya dengan IKN, ya, kami salah satu organisasi yang sangat senang mendengar adanya pemberitaan bahwa Kalimantan Timur salah satu adalah wilayah yang ditunjuk oleh Presiden sebagai ibu kota baru. Saya ingat tahun 2021 bulan Agustus itu Presiden mengumumkan IKN ada di Panajam Pasir Utara. Kemudian di akhir Desember tahun 2021 terbentuklah pansus RUU IKN. Nah, di Januari 2022 disahkannya lah Undang-Undang IKN. Artinya jenjang waktu pembentukan Undang-Undang IKN ini cukup singkat. Padahal untuk pemindahan ibu kota negara di Kalimantan Timur tentu harusnya disertai dengan berbagai kajian. Baik dari isu kultur budaya, kemudian isu lingkungan, kemudian isu-isu lainnya yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat di Kalimantan Timur nantinya ke depan. Tentu dengan diterbitkannya Undang-Undang IKN yang terbaru ini menimbulkan berbagai tanda tanya di masyarakat, terutama di kalangan masyarakat Kalimantan Timur. Di kami mempertanyakan apakah dengan pengesahan undang-undang yang begitu singkat ini sudah berdasarkan proses-proses kajian yang sesuai dan benar. Pada intinya kami senang IKN baru ada di Kalimantan Timur, tapi kemudian juga harus dibarengi dengan proses-proses kajian yang benar, karena harapannya dengan adanya IKN di Kalimantan Timur, masyarakat Kalimantan Timur bisa lebih sejahtera. Kemudian masyarakat Kalimantan Timur bisa lebih, selain sejahtera, bisa lebih berdaya lagi dan bisa lebih mampu bersaing di level internasional nantinya. Nah, kemudian juga persoalan-persoalan lain dengan pemindahan ibu kota baru di Kalimantan Timur yang menjadi proses tanda tanya adalah kaitannya dengan masyarakat adat. Bahwa hari ini banyak masyarakat adat kita yang sebenarnya setuju dan senang terhadap pemindahan ibu kota IKN, tapi di sisi-sisi lain juga mereka merasa akan tergerus ke depannya, sehingga perhatian pemerintah terhadap masyarakat adat juga menjadi penting untuk dilihat. Apa yang harus diperhatikan? Kawasan masyarakat adatnya harus dipetakan terlebih dahulu. Kemudian apalagi bahwa kultur budaya yang diperhatikan dulu. Jangan sampai setelah nanti IKN ini benar-benar pindah, kultur budaya tersebut tidak dikaji dengan baik, sehingga masyarakat adat yang ada malah tersisih dari perkembangan adanya IKN di Kalimantan Timur. Hari ini Kalimantan Timur sudah cukup luar biasa. Di Kalimantan Timur sumber dayanya luar biasa. Di Kalimantan Timur hasil tambang batu baranya, hasil minyaknya, hasil gas buminya, hasil hutannya, hasil lautnya, perkebunan, dan semuanya ada di Kalimantan Timur. Sumber daya alamnya luar biasa. Masyarakatnya cukup damai hari ini. Jangan sampai dengan pemindahan ibu kota IKN, ibu kota terbaru nanti yang ada di Kalimantan Timur, malah rasa damai susah kita temukan. Kemudian kehidupan masyarakatnya tambah nggak sehat lagi gitu ya. Terutama aspek lingkungan. Hari ini persoalan banjir di Jakarta sudah bisa kita lihat. Jangan sampai ada ibu kota nanti malah banjirnya berpindah lagi di Kalimantan Timur, misal gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini menurut saya butuh kajian panjang, kemudian butuh juga perhatian pemerintah ke depan, bahwa kajian-kajian tersebut harus benar-benar terkaji dengan baik, sehingga ketika nanti IKN nanti pindah di Kalimantan Timur, masyarakat Kalimantan Timur masih bisa merasakan suasana alam yang baik, kedamaian, dan lain-lain sebagainya. Ya. Dengan pemindahan ibu kota baru di Kalimantan Timur, yang pertama kita lihat konflik lahan di Kalimantan Timur cukup tinggi ya, bahwa dengan pemindahan ibu kota negara baru tentu pemindahan ibu kota ini akan mutasi penduduk juga akan bertambah. Hari ini misal kita bicara kota Balikpapan sebagai penyanggahnya, kota Balikpapan hari ini 750.000 penduduknya. Ketika hujan kita kebanjiran, ketika kemarau sedikit saja kita kekurangan air bersih. Ini belum IKN pindah. Nah, bagaimana ketika nanti mutasi penduduk ini
terjadi pemindahan yang luar biasa. Misalkan penduduk Balikpapan ketika IKN diprediksi 2023 akan sampai ke 1 juta lebih penduduknya. Tentu kebutuhan lahan harus tersiapkan, kebutuhan air bersih harus tersiapkan, lingkungan yang baik, yang sehat, ruang terbukanya juga harus disiapkan. Kemudian kebutuhan masyarakat, kebutuhan listriknya juga harus disiapkan, kebutuhan lahan pertaniannya juga harus disiapkan, dan lain-lain sebagainya. Jadi banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus disiapkan. Yang urgent adalah hari ini kebutuhan lahan untuk mutasi penduduk itu. Apakah Kalimantan Timur sudah siap kedatangan sekian banyak orang, daya tampungnya? Apakah lingkungan di masyarakat di Kalimantan Timur sudah siap atas kebutuhan airnya? Apakah kebutuhan listriknya sudah memadai, dan lain-lain sebagainya. Tentu ini juga dibutuhkan berbagai persiapan untuk kebutuhan pemindahan ikan. Yang hari ini sebenarnya belum terjawab ya secara baik informasi itu. Tapi pada intinya kami selaku masyarakat Kalimantan Timur senang lah dengan pemindahan ibu kota ini. Dengan pemindahan ibu kota baru ini menimbulkan banyak kekhawatiran. Tapi saya meyakini kekhawatiran yang ada itu hanya bisa dijawab dengan berbagai hasil data kajian yang baik dari pemerintah. Sehingga menurut saya kekhawatiran masyarakat ini juga perlu dijawab dengan baik oleh pemerintah, dan harapannya masyarakat Kalimantan Timur benar-benar bisa lebih dengan pemindahan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Masyarakat Kalimantan Timur harapannya bisa lebih sejahtera, bisa lebih tenang hidupnya, bisa lebih mendapatkan ruang untuk bisa bersaing di level internasional. Kemudian bisa masyarakat adat Kalimantan Timur bisa terfasilitasi dengan baik, dan hutannya tetap terjaga, lingkungannya tetap asli. Harapannya itu. Dan satu hal yang terpenting, Kalimantan Timur bukan tempat jin buang anak, dan bukan tempat kuntilanak. Terima kasih.